Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Matematika Minat kelas 12/4, dan di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Saidah Kolina Suwa, absen 30. Nama saya Nafisa Sulistyantia, absen 27. Nama saya Tasya Fauzia, absen 35. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban mengenai soal. Di sini diketahui ada persamaan x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 36 sama 1. Nah, di sini kita diminta tentukan ada sumu mayor dan sumu minor, lalu mencari puncak dan juga panjang atau spektrum. Nah, di sini kita mengetahui a kuadratnya itu sama dengan 16, b kuadratnya itu 36. Di mana berarti a itu sama dengan 4, b sama dengan 6. Di sini, yang pertama kita cari adalah sumu mayor. Sumu mayor rumusnya 2b atau 2 kali b, di mana di sini 2 kali b-nya itu 6, berarti kita masukkan 6 ya. 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, di sini sumu minornya sendiri punya rumus 2a atau 2 kali a. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Untuk titik puncak sendiri, dia rumusnya adalah 0, min b atau 0, b. Jadi di sini karena udah diketahui b-nya 6, kita tinggal masukkan 0, min 6 dan 0, min 6. Untuk panjang atau spektrumnya, di sini ada rumus 2a kuadrat per b atau 2 kali a kuadrat per b. Kita masukkan 2 kali 4 kuadrat per 6. 2 kali 16 per 6 sama dengan 32 bagi 6 sama dengan 16 per 3. Kita bisa menyederhanakan dengan dibagi 2 masing-masing bilangan tersebut. Jadi di sini diketahui persamaan dari sumu alif x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 4 sama dengan 1 pada titik 4,0. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita perlu cek dulu. Tinggal masukin aja x, y-nya ke dalam rumusnya, ke dalam persamaannya. 4 per 16 ditambah 3 per 4 sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 16 bagi 16, 1 kali 4, 16 bagi 4 kali 3, 12. Berarti hasilnya 16 per 16, dimana dia akan menjadi 1. Dan persamaan dari sumu elif ini berada pada titik elifnya sendiri. Terus kita ada rumus dari persamaan dari sumu elif adalah x kali x1 per 16 ditambah y dikali y1 per 4 sama dengan 1. Berarti x dikali 4 per 16 ditambah y kali 3 per 4 sama dengan 1. 4x per 16 ditambah 3y per 4 sama dengan 1. Kita bisa kalikan dengan 16 untuk menghilangkan 16 di sini. Hasilnya 4x ditambah 12y sama dengan 16. Kita bisa sederhanakan lagi dengan membagi 4 menjadi x tambah 3y sama dengan 4. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu tentukan persamaan elif dengan fokus f1 min 2,2 dan f2-nya ini di 6,2. Dan diketahui titik puncaknya ini 10,2. Di sini saya akan mencari titik pusat di H, K. Nah, yang pertama cara mencari titik pusatnya itu, titik pusat itu berada di antara f1 dan f2. Jadi kita bisa menambahkan nilai x di f1 dan nilai x di f2 dan juga nilai y di f1 dan nilai y di f2 ditambahkan, lalu kita mencari titik tengahnya itu dengan cara dibagi 2. Nah, di sini kita ketemu min 2 ditambah 6 dibagi 2 itu hasilnya 4 per 2, dan 2 ditambah 2 dibagi 2 itu hasilnya 4 per 2. Jadi kita ketemu titik pusatnya ini adalah 2,2. Nah, terus yang kedua kita mencari nilai C, nilai A, dan nilai B-nya. Nah, nilai C ini dapat dari 6 yaitu didapat dari F2, karena nilai C ini adalah jarak antara pusat ke titik fokus. Jadi kita bisa mencari dengan cara
dan titik pusat, yaitu 10 min 2 hasilnya 8. Terus yang ketiga, kita mencari nilai B. Nah, B itu rumusnya B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Jadi sama dengan A kuadratnya itu A itu 8 kuadrat dikurang C kuadratnya itu dari kita 4 kuadrat sama dengan 8 dikurang 4 itu 4 kuadrat, dan kita ketemu nilai B nya ini adalah 4. Karena kita nggak usah mengkalikan 4 nya ini, kita nggak usah dipangkatin lagi, jadi kita udah ketemu B nya itu 4. Nah, terus di sini kita mencari persamaan elipsnya. Nah, rumus persamaan elips itu adalah X min H kuadrat per A kuadrat plus Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi dari semua yang kita itu, kita tinggal masukin ke dalam rumus persamaan elipsnya. X min H, hanya itu adalah titik pusatnya, yaitu 2. Kita masukin ke sini. Terus A kuadratnya itu kita udah ketemu 8. Jadi 8 kuadrat ditambah Y min K, hanya itu dari titik pusat yaitu 2 dimasukin per B kuadrat itu adalah 4 nya jadi 4 kuadrat sama dengan 1. Terus kita hitung jadinya X min 2 kuadrat per 8 pangkat 2 itu 64 ditambah Y min 2 kuadrat per 4 pangkat 2 itu 16, jadi sama dengan 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu tentukan persamaan garis sining elips yang X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1 ditarik dari titik 3,1. Nah, yang pertama caranya kita akan mengecek dulu apakah persamaan ini pada lingkaran atau di luar lingkaran. Nah, caranya kalian tinggal substitusi aja ke persamaan yang ada. Jadi 3 kuadrat per 4 ditambah 1 kuadrat per 9 sama dengan 9 per 4 ditambah 1 per 9 sama dengan 81 ditambah 4 per 36. Nah, hasilnya ini sama dengan 85 per 36, yang pasti nilainya itu udah lebih dari 1. Nah, terus cara kedua kita masukkan dengan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, Y min Y1 sama dengan Y min Y1 ini, Y1 nya adalah 1 dan X1 nya ini adalah 3. Jadi Y min 1 sama dengan M dikali X min 3. Hasilnya Y sama dengan MX dikali min 3M ditambah 1, satunya pindah ke kanan jadi plus 1. Nah, terus jadinya sama dengan Y sama dengan MX plus 1 min 3M. Lalu cara ketiga kita masukkan Y nya ini kita substitusi ke persamaan yang tadi, jadinya X kuadrat per 4 ditambah MX plus 1 min 3M kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, kita akan hilangkan penyebutnya dengan cara mengalihkan dengan 36. Jadi 9x kuadrat, jadi caranya itu 36 dibagi 4 itu 9, jadinya 9x kuadrat plus 36 bagi 9 itu 4 kali mx plus 1 min 3m kuadrat sama dengan 36. Terus 9x kuadrat plus 4 ini kita kuadratkan, yang di dalamnya jadi m kuadrat x kuadrat ditambah 2 kali mx dikali 1 min 3m ditambah 1 min 3m kuadrat sama dikurang 36, jadi 36 nya itu pindah ke dalam jadi min 36 sama dengan 0. Terus selanjutnya 9x kuadrat plus 4m kuadrat x ditambah 8m 4 kali 2 8m dikali 1 min 3m kali x ditambah 4 dikali 1 min 3m kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. Terus selanjutnya kita samakan yang sama-sama x kuadrat x, jadi kita gabungkan, jadi 9 ditambah 4m kuadrat dikali x kuadrat ditambah 8m dikali 1 min 3m x ditambah 4 kali 1 min 3m kuadrat min 36. Nah, karena di sini kita udah tahu bahwa ini persamaan A, ini B, ini C, makanya kita masuk ke rumus determinan, yaitu B kuadrat min 4AC. Jadi karena masukkan persamaan tadi, yaitu B kuadratnya itu 8m kali 1 min 3m kuadrat min 4 dikali 9 plus 4m kuadrat dikali 4 kali 1 min 3m kuadrat min 36 sama dengan 0. Lalu 8 ini dikuadratkan jadi 64m kuadrat dikali 1 min 3m kuadrat min 16
dikali 9 plus 4M kuadrat dikali 1 min 3M kuadrat plus 1 ditambah 144 dikali 9 plus 4M kuadrat sama dengan 0. Lalu semuanya ini bisa dibagi 16, jadinya 64 dibagi 16 itu 4M kuadrat dikali 1 min 3M kuadrat min 9 plus 4M kuadrat dikali 1 min 3M kuadrat plus 9 dikali 9 plus 4M kuadrat sama dengan 0. Lalu dari sini kita 9-nya kita keluarkan, jadi ini dikali ini dan ini dikali ini, jadinya 4M kuadrat dikali 1 min 3M kuadrat min 9 dikali 1 min 3M kuadrat min 4M kuadrat dikali 1 min 3M kuadrat plus 9 dikali 9 plus 4M kuadrat sama dengan 0. Lalu dari sini 4 yang ini bisa habis sama yang ini karena plus dikurang minus jadinya habis. Lalu jadinya min 9 dikali 1 min 3M kuadrat plus 9 dikali 9 plus 4M kuadrat sama dengan 0. Lalu min 9 dikali 1 min 6M kuadrat M ditambah 9M kuadrat ini dikuadratkan ditambah ini dikali ini jadinya 81 plus 36M kuadrat sama dengan 0. Lalu dari sini min 9-nya dikali sama yang ada di dalam kurung jadinya min 45M kuadrat ditambah 54M ditambah 72 sama dengan 0. Nah ini bisa disederhanakan dibagi min 9 jadinya 5M kuadrat min 6M min 8 sama dengan 0. Lalu dari sini kita bisa faktorkan jadinya 5M ditambah 4 dikali M min 2. Nah dari sini bisa ketemu M-nya yaitu 5M sama dengan min 4, M-nya itu min 4 per 5 dan M yang satu lagi adalah M sama dengan 2. Lalu cara selanjutnya kita mencari M1-nya dan M2-nya karena sudah ketemu M-nya. Nah M1-nya itu min 4 per 5. Jadi kita tinggal masukkan ke persamaan awal yaitu dia sama dengan MX min 3M plus 1 sama dengan min 4 per 5 X min 3 dikali min 4 per 5 ditambah 1 sama dengan min 4 per 5X ditambah 12 per 5 jadi min 3 dikali min 4 itu 12 dan ditambah 1 itu 5 per 5 jadi sama dengan min 4 per 5X ditambah 17 per 5. Terus yang M kedua ini adalah 2 jadinya tinggal masukin ke persamaan awal yaitu Y sama dengan MX min 3M plus 1 sama dengan 2X min 3 dikali 2 plus 1 sama dengan 2X min 6 plus 1 sama dengan 2X min 5. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis persamaan elips yang berpusat di 0,0. Jadi di sini ada satu soal yaitu soalnya kita bunyi tentukan persamaan elips yang berpusat di 0,0 hingga titik puncaknya ada di 0,0 dan di 0,0. Jadi fokusnya ada di 4,0 dan di 4,0. Jadi kita bisa tahu bahwa A itu adalah 6 dan Z itu adalah 4. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat dan B kuadrat. C-nya di sini adalah 4, maka kita bisa di sini 4 kuadrat sama dengan 6 kuadrat min B kuadrat. 16 itu adalah hasil dari 4 pangkat 2, lalu 6 pangkat 2 itu hasilnya 36 dan B kuadrat dan 2. Lalu B kuadrat itu tidak luas 10 plus, jadi B kuadrat sama dengan 36 dikurang 16 hasilnya 20. Jadi persamaannya adalah jadi di sini ada rumus dasar persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah kita masukin yang B tadi ke sini. Jadi hasilnya kita udah tahu bahwa A-nya tadi adalah 6. Jadi yang kuadrat itu adalah 36. Jadi X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 20 sama dengan 1. Lalu di sini ada soal yang kedua yaitu tentang persamaan garis elips jika diketahui gradiennya. Jadi di sini ada soal tentukan persamaan garis elips yaitu X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 dan bergradien 2. Kita tahu di sini bahwa A itu adalah 9, B-nya adalah 4 dan gradiennya adalah 2. Kita di sini akan menggunakan rumus MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Jadi M ini adalah gradien, jadi gradien itu adalah 2 dan kita masuk ke sini. Jadi 2X plus minus 9 terus 2 kuadrat plus 4 2X plus minus 36 ditambah 4. 36 ini adalah hasil dari 9 kali 4. 4 nya adalah
hasil dari dua kuadrat. Jadi 2x plus minus akan 40. Lalu hasilnya adalah 2x plus minus 2 akar 10. Jadi garis sebelumnya adalah y sama dengan 2x plus 2 akar 10 atau y sama dengan min 2 akar 10. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.